Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Septiari, nomor absen 33, kelas 11 TB4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai yoga asanas dan astanga yoga. Yoga asanas. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yud yang memiliki arti menghubungkan atau menyatukan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai meditasi atau mengheningkan cipta, pikiran, sehingga dapat dimaknai bahwa yoga itu adalah menghubungkan atau penyatuan spirit individu dengan spirit universal melalui keheningan pikiran. Asana adalah istilah yang mengacu pada latihan fisik dengan menggunakan pose atau gerakan dalam yoga. Seluruh kitab Yoga Sutra karya Maharesi Patanjali dikelompokkan atas 4 pada atau bagian, yaitu Samadhi pada. Kitab ini menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Di dalamnya memuat tentang perubahan-perubahan pikiran dan tata cara melaksanakan yoga. Sadhana pada. Kitab ini menjelaskan tentang pelaksanaan yoga seperti tata cara mencapai samadhi, tentang kedudukan, karma pala, dan yang lainnya. Wibhuti pada. Kitab ini menjelaskan tentang absek, sukma atau batinia, serta kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Kaivala pada. Kitab ini menjelaskan tentang alam kelepasan dan kenyataan roh dalam mengatasi alam duniawi. Bersumber kitab-kitab tersebut, yoga yang baik untuk diikuti adalah Hatha Yoga, gerak yang dilakukan dengan posisi fisik, teknik pernapasan disertai dengan meditasi. Posisi tubuh tersebut dapat menghantarkan pikiran menjadi tenang, sehat, dan penuh vitalitas. Mantra yoga, gerakan yoga yang dilaksanakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Perhatian dikonsentrasikan agar tercapai kesucian untuk mendengar suara kesucian, sabda, ucapan Tuhan mengenai identitasnya. Pengucapan berbagai mantra dengan tepat, suatu kajian ilmu pengetahuan yang mendalam. Namun biasanya banyak kebaktian hanya memakai satu jenis mantra saja. Laya yoga atau kundali yoga, gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan mendukung pembangkitan daya kekuatan kreatif kundali yang mengandung kerahasiaan dan latihan-latihan mental dan jasmani. Ajaran Laya Yoga menekankan pada kebangkitan masing-masing cakra yang melalui oleh kundali yang bergerak dari cakra dasar ke cakra mahkota. Bagaimana pemanfaatan karakteristik itu untuk tujuan kemuliaan manusia. Bhakti Yoga, gerakan yoga yang memfokuskan diri untuk menuju hati. Praktik ajaran Bhakti Yoga ini juga membuat seseorang yogi menjadi lebih welas asih dan menerima segala yang ada di sekitarnya. Karena dalam yoga diajarkan untuk mencintai alam dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Raja Yoga, gerakan yoga yang meniti beratkan pada teknik meditasi dan kontemplasi. Ajaran yoga ini nantinya mengarah pada tata cara penguasaan diri sekaligus menghargai diri sendiri dan sekitarnya. Ajaran Raja Yoga merupakan dasar dari Yoga Sutra. Jnana Yoga, gerakan yoga yang menerapkan metode untuk meraih kebijaksanaan dan pengetahuan. Gerakan ajaran Jnana Yoga ini cenderung untuk menggabungkan antara kepandaian dan kebijaksanaan sehingga nantinya mendapatkan hidup yang dapat menerima semua filosofi dan agama. Karma Yoga, gerakan yoga yang mencapai adanya reinkarnasi melalui karma yoga. Umat dibuat untuk menjadi tidak egois karena yakin bahwa perilaku umat saat ini memungkinkan berpengaruh pada kehidupan yang mendatang.
Ajaran Karma Yoga meliputi yoga perbuatan atau berkarya, kewajiban demi tugas itu sendiri tanpa menginginkan buah hasilnya. Ajaran Tantra Yoga ini sedikit berbeda dengan yoga pada umumnya. Bahkan ada yang menganggap mirip dengan ilmu sihir. Ajaran Tantra Yoga ini terdiri atas kebenaran dan hal-hal yang mistik, kekuatan dalam sebuah mantra. Ajaran Tantra Yoga bertujuan untuk dapat menghargai pelajaran dan pengalaman hidup umatnya. Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Astanga Yoga diajarkan oleh Maharsi Patanjali dalam bukunya Yoga Sutra Patanjali. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga yaitu 1. Yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani, misalnya dilarang membunuh, ahimsa, dilarang berbohong, satya, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, asetya, pantang melakukan hubungan seksual, brahmacari, dan tidak menerima pemberian dari orang lain, aparigraha. 2. Nyama. Nyama yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani, misalnya sauca, tetap suci lahir dan batin, santosa, selalu puas dengan apa yang datang, swadhyaya, mempelajari kitab-kitab keagamaan, dan iswara pranidhana, selalu bakti kepada Tuhan. 3. Asana yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Silasana, Padmasana, Vajrasana, dan Sukhasana. 4. Pranayama. Pranayama yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu puraka, menarik napas, kumbhaka, menahan napas, dan recaka, mengeluarkan napas. 5. Pratyahara. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. 6. Dharana. Dharana yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. 7. Dhyana. Dhyana yaitu pemutusan pikiran yang tenang, tidak tergoyangkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap istadevata. 8. Samadhi. Samadhi yaitu penyatuan Atman, sang diri sejati, dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sesungguhnya, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dari wahyu Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.